Oke teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Jadi diinformasikan untuk update kasus Subang bahwasannya rekonstruksi akan dilaksanakan oleh Polda Jabar pada hari Rabu nanti ya teman-teman. Hari Rabu nanti. Jadi akan diadakan yang namanya rekonstruksi sesuai janji dari Polda Jabar bahwasannya pada saat rekonstruksi nanti itu semua namanya barang bukti akan dikeluarkan dari gudang. Itu ada ratusan barang bukti akan ditaruh di TKP gitu ya, dan dilakukanlah namanya rekonstruksi. Ya sudah sewajarnya sih kalau rekonstruksi ya seharusnya semua para tersangka itu dihadirkan ya teman-teman. Namun ya makanya di sini gue kemarin tuh bilang Polda Jabar terlalu terburu-buru ya, karena ya para tersangkanya ini aja belum ditahan tapi sudah melakukan rekonstruksi. Menurut gua itu gua nggak tahu sih ya itu memang teknik dari Polda Jabar atau gimana, tapi menurut gua harusnya dilakukan penahanan dulu atau benar-benar saksi ini tidak bisa berkutik lagi gitu kan. Kalau udah ditahan artinya sudah ada bukti yang kuat, tapi di sini belum ada penahanan dulu tapi langsung rekonstruksi gitu. Memang ya menurut Pak Roman ya benar juga kalau misalkan belum mengaku, kalau misalkan melakukan rekonstruksi tentunya memang aneh gitu ya. Pernyataan Pak Roman ya tentunya ya benar ya teman-teman, walaupun jika memang dipaksa gitu kan untuk para tersangka nih yang 4 belum akan melakukan rekonstruksi sesuai arahan Danu, ya tentunya ya itu jadi memang apa ya sepihak gitu teman-teman ya. Ya bagusnya sih memang rekonstruksi itu dibuat mengaku dulu untuk tersangkanya baru dilakukan rekonstruksi ya. Namun ya mungkin itulah prosedur dari pihak kepolisian untuk naik ke pengadilan ya. Kita hanya bisa sebagai masyarakat hanya bisa mengikuti prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu ya. Walaupun memang nanti agak aneh ya, karena ya tentunya nanti akan dari satu pihak aja gitu, dan nanti bakal rame juga ya kalau misalkan para tersangka akan dihadirkan gitu, dan tentunya pasti akan ya kalau emang dia tidak bersalah tentunya akan kagok ya, kecuali dia memang harus udah ditentuin memang bersalah gitu ya pengadilan gitu, baru nanti dia nggak bisa berkutik lagi gitu. Sedangkan ini kan prosesnya belum mengaku gitu ya. Ya itulah mungkin bukti bahwasannya pihak kepolisian tidak memerlukan yang namanya pengakuan, namun ya jadi terkesan terpaksa gitu ya. Di sini ya gue mau bahas sedikit tentang pernyataan Pak Roman yang menyatakan bahwasanya penetapan tersangka kliennya ini ya hanya berdasarkan pada pernyataan Danu, dan bahwasanya tersangka ini ditersangkakan dahulu baru dicari bukti gitu ya. Padahal kenyataannya ya nggak begitu ya. Kan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah menjelaskan juga bahwasanya Danu menyerahkan diri atau enggak, bahwasanya mereka sudah ditargetkan gitu teman-teman. Jadi polisi sudah punya bukti sebelumnya. Jadi bukan karena Danu, bukan karena dia langsung ditersangkakan dulu gitu kan, seperti itu. Kan kalau masalah barang bukti yang diungkapkan Danu itu kan memang dari pernyataan Danu, bukan dari pihak kepolisian yang sebelumnya sudah mencari bukti sebelumnya. Itu sih dari situ ya gue kalau untuk hal itu kurang setuju. Tapi kalau masalah rekonstruksi dipaksakan nantinya ya tentunya ya gue setuju pernyataan Pak Roman, karena ya nanti bakal ya aneh juga ya gitu. Walaupun ya mungkin itulah prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian, mengaku atau tidak mengaku, karena pihak kepolisian sudah menetapkan mereka sebagai tersangka dan kronologinya nanti akan diterapkan yang Danu gitu ya. Mungkin ya prosedur mungkinnya dari situ, kita kan sebagai masyarakat nggak tahu tekniknya, nggak tahu prosedur ya dari pihak kepolisian seperti apa. Kita hanya bisa mengikuti ya kalau memang itu sudah sesuai aturan dan kejaksaan juga sudah menyetujui. Di sini kan sebenarnya kan yang ditekankan oleh pihak kepolisian ini kejaksaan gitu teman-teman. Jadi buktinya udah ada, saksinya udah ada, agar naik P21 biar bisa naik ke persidangan. Dan ini juga untuk persidangan tentunya dibutuhkan juga oleh Pak Roman. Jadi kalau menurut gue pribadi nih untuk Pak Roman, kalau misalkan mengadakan yang namanya pra-peradilan itu untuk kayak dananya segala macam, itu bakal menurut gue pribadi bakal terbuang sia-sia gitu. Misalkan
ada 4 kliennya nih yang jadi tersangka. Kalau misalkan satu kliennya aja udah 100 jutaan gitu, udah 400 juta gitu kan dananya gitu kan udah ada dana budget nih. Lebih baik itu dikeluarkan dana budgetnya nanti di persidangan. Untuk apa? Nanti untuk kayak tentunya bayar ya saksi ahli kan kayak gitu, untuk saksi ahli-ahli kayak digital, saksi ahli psikologi yang pernah gue bilang gitu kan, untuk kayak menguatkan kesaksian dari Arigi segala macem, atau kesaksian dari klien-kliennya yang lain. Itu menurut gue lebih efektif ya daripada pra peradilan yang nanti akan tidak terlalu efektif gitu, dananya keluar gitu kan, padahal dananya mungkin nanti akan efektif dikeluarkan di persidangan nanti. Jadi kayak gitu, itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana gue nggak tahu ya, kayak gitu. Dan banyak teman-teman juga yang berpikir ya dananya dari mana ya. Tentunya kita tidak tahu ya dananya dari mana, kan itu besar ya dananya, ratusan juta, bahkan bisa ya 1 M gitu ya kalau misalkan ada mengajukan pra peradilan. Juga banyak tentunya menyewa saksi-saksi ahli kan kayak gitu. Tentunya itu ya kalau ada dananya ya silakan ya, tapi menurut gue pribadi dananya ini bagusnya memang dialokasikan untuk persidangan, lebih efektif gitu. Jadi untuk memperkuat nih di persidangan nanti, menurut gue seperti itu. Dan tentunya juga dari pihak ATS juga seperti itu ya teman-teman, pastinya akan mempersiapkan namanya di persidangan nanti gitu, kayak untuk mungkin ada saksi ahli segala macem gitu kan. Itu pasti dananya sama-sama keluar lah gitu kan dari masing-masing kuasa hukum gitu teman-teman. Ya kita dukung aja sih sebagai pengacara nih ya teman-teman. Jadi sebagai pengacara ya Pak Roman ini kan dari awal mengawal kasus Subang, dan kita hargai banget ya untuk pengacara Pak Roman tentunya ya. Jadi pengacara itu bertugas untuk sebagai kuasa hukum ya menurut undang-undang, terlepas dari bersalah atau enggaknya klien teman-teman. Jadi memang terpisah nih, jangan teman-teman satuin seolah-olah misalkan Pak Roman ini membela yang salah gitu. Jadi nggak seperti itu juga teman-teman, karena memang tugas dari pengacara membela kliennya. Jadi otomatis memang sudah mengikuti aturan bahwasanya Pak Roman ya membela kliennya, juga Pak Taufan juga membela kliennya gitu. Jadi semaksimal mungkin ya integritasnya tentunya di sini sangat sangat diuji ya untuk Pak Roman, karena di sini Pak Roman ini posisinya sangat tidak diuntungkan. Namun di sini juga Pak Roman juga bisa baiknya ada penilai positifnya ya, bisa menunjukkan integritasnya nih gitu, seberapa kuat dia bisa yang namanya andaikan pun bersalah gitu, dia bisa melakukan yang namanya tindakan-tindakan hukum seperti apa gitu kan, untuk meringankan atau bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan hukum memang jika memang kliennya tidak bersalah dan bisa membuktikan gitu. Itu sangat bagus untuk Pak Roman kayak gitu. Namun jika tidak bisa, misalkan kliennya ada yang mengaku atau kayak gimana gitu kan agar mendapatkan keringanan, misalkan Bu Mimin Bu Mimin mengaku agar Bu Mimin bukan sebagai ibarat kata bukan sebagai otak gitu kan ya, atau bukan sebagai dalang, nanti tentunya akan mendapatkan keringanan hukuman. Juga Abi Arigi akan mendapatkan keringanan hukuman seperti itu. Contohnya nanti Pak Roman bisa namanya itu mengajukan yang namanya keringanan segala macam karena kooperatif misal kayak gitu. Tentunya di sini dari Pak Roman ini bakal penting ya perannya sebagai kuasa hukum, baik itu kliennya bersalah atau enggak. Tentunya tindakan hukum yang akan dilakukan Pak Roman itu sangat penting nantinya gitu teman-teman. Juga tentunya untuk Pak Taufan ya teman-teman. Pak Taufan juga di sini ya sudah mulai berbicara gitu kan, dan juga menyinggung Pak Roman juga bahwasanya kalau Pak Roman tahu ya mengenai misalkan, kan Pak Roman ini sudah mengawal kasus Subang dari awal, mendampingi Pak Yosep setelah kejadian gitu, langsung mendampingi Pak Yosep, tentunya tahu banyak hal ya. Pak Taufan juga di video terbarunya Kang Heri itu menyatakan bahwasanya kalau misalkan tahu sesuatu ya bilang aja gitu kan, agar kasus ini bisa terungkap. Namun di sini tentunya ya Pak Roman di sini posisinya tentunya membela klien ya, membela klien di sini gitu kan. Tentunya Pak Taufan ini sebagai
pembela yang namanya kedua korban juga wajar ya teman-teman untuk bilang seperti itu teman-teman. Kalau misalkan Pak Roman tahu ya agar bilang aja gitu agar kasus ini bisa terungkap. Jadi Pak Roman di sini Pak Tovan di sini berarti tindakannya sebagai bukan kuasa hukum Danu nih, berbicara sebagai kuasa hukum kedua korban gitu. Jadi beliau bilang bahwasanya kalau misalkan Pak Roman tahu karena mengawal dari awal, misalkan ada hal-hal gitu kan yang belum terungkap dan mungkin bisa diungkapkan di media atau di kepolisian, ungkapin aja gitu. Karena di sini kalau gue lihat pribadi ya di video terbarunya Kang Heri itu kayak seperti Pak Roman Pak Tovan tuh yakin banget Pak Roman ini tahu sesuatu kayak gitu. Namun tentunya ya nggak mungkin kalau misalkan Pak Roman membicarakan sesuatu yang memberatkan kliennya ya teman-teman, karena kan di sini kan sudah jelas bahwasanya yang namanya pengacara tentunya akan mendukung kliennya juga kan, tentu Pak Tovan juga akan mendukung yang namanya kliennya baik itu Danu atau ya tentunya kedua korban gitu ya. Posisinya memang kadang teman-teman kan berpikir gimana tuh Bang, Pak Tovan kan ada bela Danu juga, tapi kan di sini posisinya kedua korban juga. Di sini memang diuntukkan untuk Danu. Danu kan juga sudah meminta maaf gitu kan ya kepada keluarga Bu Tuti gitu kan, keluarganya sendiri gitu sudah meminta maaf gitu kan. Tentunya ya juga harus meminta maaf kepada ya mungkin Yoris gitu kan ya, kalau misalkan Yoris tidak terlibat gitu kan ya. Tentunya sebagai keluarga harus meminta maaf dulu sebagai kekeluargaan dan sesuai hukum gitu kan, hukum ya tetap berjalan gitu kan, udah jelas bahwasanya Danu akan dihukum sesuai porsinya gitu ya. Tentunya nih tersangka lain juga akan dihukum sesuai porsinya. Tinggal gimana nih, apakah tersangka lain ditetapkan bersalah atau enggak, apakah tersangka lain bisa kooperatif, itu yang menentukan bahwasanya nanti tersangka lain ini akan dihukum berat atau enggak. Kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama terus menerus yang namanya menyanggah, itu lama kelamaan tentunya kalau jika terbukti nantinya akan memberatkan gitu. Jadi bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup gitu. Jika misalkan kooperatif nih, misalkan kooperatif terbukti bersalah namun sebelumnya sudah yang namanya ambil tindakan. Ambil tindakan itu apa? Ambil tindakan itu sudah yang namanya mengakui dan bisa mau kooperatif. Itu biasanya nanti apakah nanti akan 20 tahun penjara atau 10 tahun penjara, itu akan mendapatkan keringanan kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan Danu ini sudah jelas yang namanya dia kooperatif dan udah mengungkap banyak hal teman-teman, dari kronologinya sudah dijelaskan semua memang, dan bahkan oknumnya ini sudah kena gitu kan. Walaupun gue masih berpikir masih ada oknum besar di balik para perwira atau bintara gitu, gue yakin masih ada di atasnya gitu kan. Namun gue nggak tahu pihak kepolisian apakah berani untuk terus mengungkap gitu kan ya, siapakah otak gitu ya sampai ini tuh bisa lama gitu ya, seperti itu. Kalau gue lanjut untuk meneruskan masalah itu oknum ya, nanti gue akan bahas lagi setelah ini ya. Ini gue bahas tentang ininya aja sih, mungkin klien dari Pak Roman, klien dari Pak Tovan gitu kan ya. Kalau misalkan masing-masing kooperatif, gue yakin akan mendapatkan keringanan hukuman. Mungkin yang tadinya dihukum harusnya seumur hidup, ya bisa jadi kena hanya 20 tahun penjara atau 10 tahun penjara, seperti itu jika kooperatif. Namun gue juga dukung terus kalau misalkan memang dari Pak Yosep, Bu Mimin, Regi dan Abi, jika memang tidak bersalah ya gue harap tetap berfokus kepada yang namanya keyakinannya. Kita lihat tentunya Pak Roman terus berjuang untuk mempertahankan keyakinan dari beliau gitu kan. Tentunya kalau gue dalam posisi mereka, kalau misalkan gue tidak bersalah, tentunya terus kita gitu kan akan terus berjuang kalau misalkan memang yakin tidak bersalah gitu. Jangan karena tekanan jadi mengaku gitu kan ya. Jadi memang ya kalau memang tidak bersalah dan yakin terus gitu ya berjuang bersama Pak Roman, ya gue dukung kalau misalkan memang terbukti tidak bersalah, dan jangan karena takut karena hukum, karena tekanan segala macem jadi mengaku gitu, jadi terpaksa gitu ya. Tentunya di sini kok
di sini pasti ya menurut gua nanti di persidangan kan akan terungkap siapa yang benar siapa yang salah, dan mungkin banyak dari tersangka-tersangka lain yang tadinya belum terungkap jadi terungkap di persidangan nanti. Tentunya satu orang akan berbicara nanti akan berembet ke semuanya kayak gitu. Oke, segitu dari gua, ini udah kepanjangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.